Hai adik-adik, jumpa lagi di Bu Pena 2D. Jangan lupa klik like, subscribe, dan tekan belnya. Kita akan membahas tema 1, subtema 4, hidup rukun di masyarakat. Ayo berlatih mulai halaman 61 sampai 80. Ayo berlatih halaman 62. Apa yang dimaksud dengan bahan alam? Jelaskan. Bahan alam merupakan semua bahan yang terdapat di lingkungan sekitar. Nomor 2, sebutkan 3 contoh bahan alam yang dapat digunakan untuk membuat hiasan. Bisa biji-bijian, kulit kerang, daun dan ranting, cangkang telur. Jadi adik-adik tinggal pilih 3 contoh ya. Nomor 3, sebutkan bahan alam yang dapat digunakan untuk membuat hiasan seperti pada gambar di samping. 1. Biji-bijian, 2. Cangkang telur. Ayo berlatih halaman 64 nomor 1 sampai 4. Tentukanlah jumlah dan selisih dari 2 bilangan berikut. Adik-adik bisa lihat jawabannya di sini ya. Kalau ingin tahu cara mengerjakannya, di sini kakak akan berikan hanya 1 contoh. 7 ditambah 5 sama dengan 12. Angka satuan di bawah, sedangkan puluhan di atas nomor selanjutnya yang mau ditanyakan. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 4 ditambah 1 sama dengan 5. Lalu, bagaimana kalau pengurangan atau selisih? 7 dikurang 5 sama dengan 2. 0 dikurang 1 tidak bisa kan adik-adik? Jadi kita pinjam 1 dari angka yang di depannya. Jadi angkanya menjadi 10. Sedangkan angka di depannya menjadi 3. Nah, 10 dikurang 1 sama dengan 9. 3 dikurang 1 sama dengan 2. Di buku latihan, adik-adik tidak perlu menulis angka 1 ya. Itu hanya bayangan saja kalau kita meminjam. Dan angka yang di depannya otomatis berkurang 1. Jika belum mengerti juga, boleh ditulis di kolom komentar. Nanti kakak akan jelaskan lebih banyak lagi atau lebih jelas lagi. Sekarang kita akan ke halaman 65. Ayo berlatih. Di sini adik-adik melihat ada dialog kerja bakti antara Pak RT, Pak Rudi, dan Pak Tony. Untuk jawaban pertanyaan nomor 1, 3, dan 4 ada setelah ini. Di sini adalah untuk jawaban nomor 2. Adik-adik bisa langsung lihat yang kakak garis. Itu adalah jawaban untuk nomor 2. Sekarang halaman 66, ayo berlatih pertanyaan nomor 1. Berilah tanda centang pada sikap yang sesuai pengamalan sila pertama. Adik-adik bisa lihat ya jawabannya. Lalu kita beralih ke nomor 2. Sila kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi adik-adik harus mempunyai jiwa kemanusiaan, di mana kita membantu tetangga yang terkena musibah atau menggalang dana untuk membantu korban banjir. Tetapi ingat, kita juga harus membela kebenaran kalau memang kita tahu orang itu tidak bersalah. Sesuai dengan Badan Pembina Ideologi Pancasila Republik Indonesia, butir yang ke-8, berani membela kebenaran dan keadilan. Ayo berlatih halaman 69 nomor 1 sampai 4. Adik-adik bisa lihat di situ jawabannya. Kalau misalnya adik-adik mau tahu caranya bagaimana, di next video adik-adik bisa lihat. Caranya, 4 ditambah 5 sama dengan 9. 2 ditambah 2 sama dengan 4. Lalu 1 ditambah 2 sama dengan 3. Setelah itu, hasilnya 349 ini kita akan kurangi dengan 139. Jadi 9 dikurang 9 sama dengan 0.
4 dikurang 3 sama dengan 1, dan 3 dikurang 1 sama dengan 2. Jadi kita akan kerjakan satu persatu sesuai dengan soal penjumlahan dulu untuk nomor 1 dan 2. Sedangkan untuk nomor 3 dan 4, dia pengurangan dulu baru penjumlahan. Jadi contohnya hanya bisa kakak kasih satu ya. Selanjutnya adik-adik bisa tiru, dan kalau ada pertanyaan silahkan di kolom chat. Insya Allah kakak akan bantu. Bu Pena halaman 71. Di sini adik-adik bisa melihat dialog antara Pak RT dengan warganya. Pertanyaan nomor 1. Tuliskan penolakan pada percakapan di atas. Ini adik-adik tulis ya. Maaf Pak RT, saya tidak dapat ikut kerja bakti. Saya ada tugas keluar kota. Nomor 2. Tuliskan cerita berdasarkan percakapan tersebut di buku tugasmu. Jadi adik-adik bisa tulis ya seperti yang kakak tulis ini. Ataupun adik-adik bisa menulis menurut apa yang adik-adik bisa bayangkan. Ingat, semakin adik-adik mencoba melatih diri, adik-adik akan semakin pintar dan semakin pandai untuk merangkai kata. Jadi harus dilatih terus ya adik-adik. Selanjutnya halaman 73, ayo berlatih, ada 4 soal. Kerjakan soal-soal berikut. Kita akan bahas satu persatu. Soal nomor 1. Di sebuah toko roti terdapat 135 roti rasa coklat dan 159 roti rasa stroberi. Sebanyak 226 roti sudah terjual. Berapa sisa roti yang belum terjual? Nah, adik-adik bisa lihat ya di sebelah kanan cara mengerjakannya. Jadi pertama kita jumlahkan semua roti rasa coklat dan stroberi sehingga berjumlah 294. Lalu 294 dikurangi dengan roti yang terjual 226. 4 dikurang 6 tidak bisa, jadi kita pinjam 1 dari angka 9 sehingga 14 dikurang 6 sama dengan 8. Ingat tadi kita pinjam 1 dari angka 9 sehingga 9 berubah menjadi 8. Kemudian kita kurangi dengan 2 sehingga hasilnya adalah 6. Sedangkan 2 dikurang 2 sama dengan 0. Jadi jawaban untuk berapa sisa roti yang belum terjual? Jawabannya adalah 68 roti. Untuk soal nomor 2, 3, dan 4, adik-adik lakukan seperti yang kakak kasih contoh ya. Berikut jawabannya. Jadi pelajari di rumah bagaimana caranya. Jika adik-adik bingung, silakan tulis di kolom komentar ya. Ayo berlatih halaman 74. Di sini ada 2 pertanyaan. Langsung saja ya lihat jawabannya. Selanjutnya kita akan ke halaman 75. Ayo berlatih. Adik-adik bisa langsung melihat jawabannya ya. Silahkan mencatat. Pada halaman 76 ada cerita mengenai Rang-Rang si semut merah. Keterampilan kinerja praktik. Ada 5 yang harus adik-adik lakukan. Pertama, adik-adik diminta untuk mendengarkan dongeng yang akan dibacakan oleh gurumu nanti. Untuk pertanyaan nomor 2 dan 3, adik-adik bisa salin di sini. Dan untuk 4 dan 5 kalian lakukan sendiri ya. Karena kalian disuruh untuk mengerjakannya di kertas tugas dan mengumpulkannya kepada guru. Selanjutnya, ayo berlatih halaman 77. Di sini ada 2 pertanyaan. Adik-adik bisa lihat langsung jawabannya. Selanjutnya halaman 78, ayo berlatih. Di sini ada 10 soal. Kita sudah pernah melakukan ataupun mengerjakan model pertanyaan seperti ini. Silakan adik-adik bisa review atau ulangi video-video yang sudah kakak bagikan. Di sini kakak hanya memberikan jawabannya saja. Sambil mencatat, sambil mendengarkan musik ya.